Satu malam untuk selamanya. Terjebak. Kenzio sudah rapi saat aku bangun pagi ini. Aku menemukannya sedang duduk di kitchen stall sambil menyesap kopi. Sementara matanya terarah pada televisi yang menempel di dinding. Dia mengenakan kemeja biru langit, celana hitam serta pantofel hitam. Pertanda sudah siap untuk berangkat kerja. Kenzio bukanlah cowok-cowok sedingin es atau tipe-tipe mafia. Tapi dia adalah seorang pria muda yang humble dan menjadi mimpi banyak para wanita namun begitu sulit untuk digapai. Dari tempatku berdiri tepat di belakangnya, aroma parfum Kenzio terhirup begitu jelas oleh hidungku. Aromanya lembut namun begitu maskulin. Sepertinya dia masih belum menyadari kehadiranku karena terlalu fokus pada layar televisi. Aku sengaja berdeham agar Kenzio mengetahui keberadaanku. Upayaku berhasil. Dia menoleh melalui bahu lalu memberi sapaan padaku. Aku nggak tahu kalau kamu sudah bangun. Aku tersenyum kaku. Semalam kami tiba di apartemen pukul 1:30. Aku baru masuk ke kamar pukul 2 lewat dan baru bisa tidur hampir pukul 3. Total aku tidur hanya 3 jam saja karena sekarang sudah pukul 6 pagi. Aku tidak tahu Kenzio kerja di mana karena sudah siap berangkat sepagi ini. Sini. Aku bikinin teh untuk kamu. Dia memanggilku yang masih terpaku di belakangnya. Aku menarik langkah mendekat lalu duduk di kitchen stall sebelah Kenzio. Aku baru menyadari selain secangkir kopi miliknya ada cangkir lain yang berisi teh hangat. Di antara keduanya aku juga melihat sebuah piring putih lebar berisi roti panggang yang ditata begitu estetik. Astaga, sempat-sempatnya dia plating dan menyediakan sarapan untuk kami berdua padahal dia harus berangkat kerja. Menunya roti bakar lagi, jangan bosan ya. Aku belum sempat belanja jadi sarapan apa adanya. Seharusnya aku yang merasa tidak enak tapi malah dia yang terkesan bersalah. Padahal jelas-jelas aku numpang di sini. Thanks, Zio, ini udah sangat cukup kok. Aku suka rotinya. Kalau memang begitu kenapa masih dianggurin? Dimakan dong. Kenzio menggeser piring ke arahku. Aku mengambilnya dengan kaku. Lagi-lagi merasa gugup berdekatan dengannya. Jika Kenzio adalah orang lain bukan pria yang aku sukai, aku pastikan aku tidak akan segrogi ini. Dengan perlahan aku menjejalkan roti tersebut lalu mengunyahnya pelan-pelan. Satu ingatan melintas di benakku. Sejak menganggur dan uang pesangon yang hanya 1/5 gaji itu habis, aku nyaris tidak pernah sarapan pagi. Paling aku minum air putih sebanyak-banyaknya untuk mengganjal perut yang keroncongan. Saat siang datang menu favoritku adalah mie rebus yang kukasih kuah sebanyak mungkin dan masaknya sampai kembang agar jadinya banyak. Lalu malamnya menuku ganti lagi jadi mie goreng. Begitu terus berulang-ulang hampir setiap hari. Sedangkan papa, dia tidak pulang setiap hari ke rumah. Aku tidak tahu ayah tiriku itu menginap di mana. Dia hanya pulang saat mabuk atau saat kalah judi lalu memaksaku agar memberinya uang. Kalau aku menolak maka dia akan menganiaya dengan menjambak rambutku. Selama ini perbuatannya yang menyakitiku hanyalah kekerasan fisik. Hingga tadi malam adalah puncaknya saat dia ingin memperkosaku. Rencana kamu apa hari ini? Pertanyaan Kenzio mengusir jauh-jauh lamunanku. Aku tidak langsung menjawab. Banyak rencana di kepalaku yang sayangnya tidak bisa kuwujudkan. Aku ingin mencari kerja tapi bagaimana bisa jika aku tidak punya amunisi? Laptopku masih di rumah, dokumen-dokumen pendukung juga di sana. Pengen ngelanjutin hunting job sih, tapi laptop aku masih di rumah. Ijazah dan yang lainnya juga. Di kamarku ada laptop, nanti kamu bisa pakai dulu, jawab Kenzio. Tentang ijazah sama yang lainnya kamu punya backup di cloud kan? Aku mengangguk. Good job, jadi kamu nggak perlu lagi balik ke rumah itu. Satu kendala berhasil teratasi. Sekarang yang menjadi beban pikiranku adalah barang-barang dan pakaianku. Sejak kemarin aku masih memakai bra dan celana dalam basah yang akhirnya kering di badan. Kenzio tidak mungkin membantuku dalam hal ini kan? Aku sudah terlalu banyak menerima bantuan darinya. Aku mengambil cangkir teh lalu menyesap pelan-pelan. Dari balik cangkir aku melihat Kenzio mengambil dompet dari saku lalu mengambil debit card di sana. Dia meletakkan tepat di hadapanku. Vio, karena aku lagi nggak sempat, jadi aku minta bantuan kamu buat belanja. Nanti kamu pergi pakai taksi. Dan ini sekalian aku lebihin buat kamu. Beli baju, pakaian dalam atau apapun yang kamu butuhkan. PIN-nya 020723.
Aku melongo mendengar penuturan Kenzio. Terlalu sulit untuk meyakini jika dia sepercaya itu padaku sampai-sampai memberikan kartu debitnya. Apa dia tidak akan berpikir aku kabur? Apa dia memang begini pada semua orang? Atau jangan-jangan karena dia terlalu kaya makanya menganggap uang bukanlah masalah yang besar. Kehilangan sedikit uang adalah hal biasa baginya karena dia masih memiliki cadangan yang banyak. Kenzio, kamu yakin? Tanyaku bimbang. Yakin apanya? Kamu yakin ngasih debit card ini ke aku? Apa ada alasan aku buat nggak yakin? Kalau aku kabur dan menguras seluruh isi rekening kamu gimana? Anggap aja aku lagi apes, ditawanya ringan seolah hal itu memang bukan hal yang besar baginya. Lalu Kenzio mengeluarkan 5 lembar uang merah dari dompetnya dan memberikan padaku. Ini buat ongkos taksi. Pakai taksi konvensional aja. Di depan lobi biasanya banyak, soalnya rata-rata karyawan yang tinggal di sini lebih suka pakai taksi daripada kendaraan pribadi. Sekalian nanti mampir di ATM. Ambilin 5 juta, aku lagi nggak pegang cash dan nggak sempat juga buat mampir. Aku duluan ya? Takut telat. Setelah penuturan panjangnya, Kenzio langsung berdiri lalu bergerak pergi meninggalkanku. Aku termangu sampai bermenit-menit lamanya memikirkan kata-kata Kenzio. Di antara begitu banyak hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupku, aku merasa sangat bersyukur dipertemukan dengan orang sebaik Kenzio. Aku kembali ke kamar setelah mencuci cangkir bekas tehku dan kopi Kenzio. Aku bermaksud untuk berselancar di internet melanjutkan perjuanganku mencari kerja. Di saat itulah aku menyadari sesuatu hal. Tadi Kenzio bilang akan meminjamkan laptopnya. Tapi belum sempat memberikannya dia sudah terlanjur pergi. Dia seperti tergesa-gesa. Aku tidak tahu apa pekerjaannya. Namun kuat dugaanku bahwa dia adalah seorang CEO di perusahaannya sendiri. Tapi baru kali ini aku tahu ada CEO berangkat kerja pukul 6 pagi. Setahuku para CEO itu datangnya suka-suka. Entah itu pukul 10 atau saat jam makan siang. Dan lebih seringnya mereka memantau pekerjaan hanya dari rumah. Setidaknya itulah yang sering kulihat di drama-drama CSI. Bermenit-menit lamanya aku mondar-mandir di kamar memikirkan caranya. Ting! Suara notifikasi ponsel memenuhi ruang dengarku. Dengan cepat aku menyambar ponsel lalu membaca pesan yang ternyata dari Kenzio. Vio, laptopnya ada di kamarku. Tadi karena buru-buru aku lupa ngeluarin. Kamu ambil aja ya. Pintunya nggak dikunci. Nanti kalau mau pergi belanja baju ganti ada di lemari kamar kamu. Oke. Makasih, Kenzio. Aku membalas pesannya. Aku membawa langkah menuju kamar Kenzio. Selama beberapa detik kakiku tertahan di depan pintu. Masuk ke kamar pribadi orang meskipun sudah seizin pemiliknya tetap bukan hal yang lazim buatku. Apalagi ini kamar laki-laki. Tanganku lalu terulur memutar gagang pintu. Setelah daun pintu terbuka, aroma parfum Kenzio menyerbu hidungku. Selain soft namun maskulin, baunya juga elegan. Dulu mantan bosku juga tajir. Parfumnya mahal, tapi membuat kepalaku pusing. Selain wangi, kamar Kenzio juga rapi. Semua barang-barang tertata pada tempatnya. Kamar Kenzio ternyata lebih luas dari kamarku. Ada satu tempat tidur besar yang dari melihatnya saja sudah terasa kenyamanannya. Ada juga sebuah lemari yang jauh lebih besar dari lemari yang ada di kamarku. Seperangkat sofa berwarna hitam, rak tinggi berisi buku-buku yang tersusun rapi hingga televisi layar lebar di dinding. Namun, yang menarik perhatianku adalah sebuah figura yang terpajang di atas meja kayu klasik. Aku menarik langkah mendekati meja tersebut. Dan kini aku dapat melihatnya dengan jelas. Di figura tersebut terbingkai potret Kenzio bersama orang tuanya serta gadis muda cantik yang aku rasa adalah adiknya. Foto keluarga dengan background kanal Herrengrach di Amsterdam itu terlihat begitu harmonis. Membuatku ikut tersenyum menyaksikan kebahagiaan wajah-wajah di dalam foto tersebut. Aku tidak melihat foto lain di kamar tersebut. Tidak ada foto wanita manapun selain keluarganya. Mungkin Kenzio belum memiliki kekasih. Aku yakin banyak perempuan yang berharap jadi pendampingnya, tapi aku juga yakin bahwa Kenzio sangat selektif dalam memilih pasangan hidup. Ponsel yang kukantongi berdering nyaring, membuatku tersentak. Aku buru-buru mengambil MacBook di meja lalu bergegas keluar dari kamar itu. Nama Rita tertera di layar saat aku melihatnya. Dia meneleponku. Untuk apa Rita menghubungiku?
Mau menagih utangku kah? Astaga, bagaimana cara aku membayarnya? Jika dihitung-hitung utangku sudah lebih 1 juta padanya. Belum lagi pada teman-teman yang lain. Selain untuk makan sehari-hari, aku meminjam pada mereka karena desakan ayah tiriku yang digunakan untuk modal judinya. Seketika dadaku terasa sesak. Aku bisa saja menghindar dengan mematikan ponsel, namun sampai kapan aku bisa lari? Seandainya lamaranku diterima dan pihak HRD menghubungiku ternyata nomorku tidak aktif, aku juga yang rugi kan? Aku memutuskan untuk menerima panggilan dari Rita, apapun konsekuensinya. Aku sudah siap jika dia mau memaki-maki. Toh aku sudah terbiasa menerima sikap kasar orang-orang. Hidupku sekeras itu. Halo, Tea, sapaku lesu. Vio, lo di mana? Aku tidak menjawab pertanyaan Rita. Debar jantungku mulai mengencang. Aku yakin Rita memang ingin menagih utang. Itulah sebabnya dia menanyakan aku ada di mana. Tea, sorry, gue belum bisa bayar utang gue ke lo. Gue belum ada duit. Tapi serius, nanti kalau gue udah dapat kerja gue bakal bayar semuanya nggak pakai nyicil. Gue bayar lunas, kataku menjanjikan. Gue nggak nagih utang, Vio. Gue cuma pengen tahu lo lagi di mana. Perasaan lega memenuhi dadaku saat mendengar jawaban Rita. Aku masih bisa mengulur waktu sampai memiliki uang. Gue pengen ketemu sama lo, mau ngasih tahu ada info loker buat lo. Hah? Serius? Aku hampir terlompat mendengar informasi yang baru saja tertangkap telinga. Gue nggak main-main, Vio. Cuma demi lo doang gue bela-belain nelpon dan sharing info ini, ucap Rita sungguh-sungguh, meyakinkanku. Oke, thanks, Tea. Jadi lo di mana sekarang? Gue sama temen gue yang bakal ngasih kerjaan buat lo mau ketemu. Rita terus mendesak ingin mengetahui keberadaanku saat ini. Gue lagi di Jaksel. Hah? Lo ngapain di sana? Rita tercengang mendengar jawabanku. Aku mengembuskan napas berat sebelum menjawab. Gue kabur dari rumah. Kemarin malam gue hampir diperkosa bokap. Hah? Om Hendra mau perkosa lo? Masa sih? Selama ini aman-aman aja kan? Gue nggak bohong, Tea. Gue takut banget makanya gue kabur. Kemarin waktu gue nelpon lo sebenarnya gue mau numpang nginep. Duh, Vio, sorry banget ya gue nggak tahu. Rita terdengar bersalah. Nggak apa-apa, Tea, udah lewat juga. Gue aman di sini. Terus lo di sana di tempat siapa? Temen yang mana? Kok lo nggak pernah cerita? Gue baru tahu kalau lo punya temen di Jaksel. Rita keheranan. Selama ini dialah orang yang paling dekat denganku. Aku menceritakan apapun padanya kecuali Kenzio. Hanya diriku sendiri serta Tuhan yang tahu kalau aku mengagumi lelaki itu bertahun-tahun. Dia teman lama gue dulu. Gue memang belum pernah cerita. Ya udah, sekarang kita ketemuan. Temen gue mau ngasih lo kerjaan. Nanti lo wajib cerita sama gue tentang temen lo itu. Setelah selesai teleponan dengan Rita, aku bersiap-siap. Kami berjanji bertemu di sebuah pusat perbelanjaan sekaligus nanti aku berbelanja seperti yang disuruh Kenzio. Aku membuka lemari baju lalu mencari pakaian ganti. Ada beberapa pakaian wanita di dalamnya. Aku jadi tahu sekarang bahwa pakaian tersebut, handuk yang kini melekat di tubuhku, termasuk piyama yang kupakai tadi malam adalah milik adik Kenzio. Aku mengambil sebuah jeans dan blus berwarna coklat lalu memakainya. Entah kebetulan tapi ukurannya begitu pas denganku. Setelahnya aku bergegas turun dari apartemen. Ada beberapa taksi di depan lobi seperti yang Kenzio katakan. 15 menit kemudian aku sudah berada di sebuah pusat perbelanjaan. Masih ada waktu sebelum Rita datang, aku memanfaatkannya dengan berbelanja kebutuhan bulanan. Telepon dari Rita masuk saat aku baru saja melewati kasir. Sambil mendorong troli aku menjawab telepon tersebut. Ya, Tea? Gue udah di Megantara, lo di mana? Gue di supermarket di basement, deket parkiran. Oke, lo tunggu di sana ya. Aku mengiyakan lalu memasukkan ponsel ke dalam saku jeans. Troli yang penuh dengan belanjaan ini cukup berat. Aku terengah-engah mendorongnya.
Pagi ini lumayan sepi. Karena sebagian besar orang sedang berada di tempat kerja masing-masing. Aku berhenti sambil mengumpulkan napas. Tidak jauh di dekatku ada ATM Galeri. Ingat pesan Kenzio, tadi aku mendorong troli ke sana lalu masuk ke sebuah bilik ATM yang kosong. Aku langsung melakukan penarikan. Tidak sampai 5 menit di sana aku keluar. Namun baru saja kakiku akan menapak keluar, kehadiran seseorang membuatku pucat pasi. Ayah tiriku sedang berdiri di hadapanku. Senyum tersungging di bibirnya seperti harimau yang berhasil menangkap mangsanya. Demi Tuhan, bagaimana bisa dia menemukanku? Kenapa dia ada di sini? Bab 5. Gagal melarikan diri. Papa mencari kamu kemana-mana. Papa cemas kamu gak pulang semalam. Awas, Om, aku mau lewat. Jangan ganggu aku, ya ucapku mencoba lewat dari depannya. Aku tidak sudi memanggilnya Papa setelah kebiadabannya kemarin. Om, kenapa memanggil Papa begitu? Jadi kamu gak menganggap Papa sebagai papamu lagi? Gak akan setelah perbuatan Om kemarin, desisku dingin. Ya sudah, terserah kamu. Papa juga senang dipanggil Om, malah kesannya lebih mesra. Dia terkekeh yang membuatku jijik. 0M minta maaf atas kejadian kemarin. Om gak sengaja, Vio. Om lagi mabuk. Om gak tahu kalau itu kamu. Sekarang kita pulang ya, ada kenalan 0M yang bisa membantu kamu ngasih pekerjaan. Pekerjaan? Aku menyipit tak percaya. Pasti ini akal-akalannya saja. Oh White, apa ini ada hubungannya dengan Rita? Apa keduanya bersekongkol untuk menjebakku sehingga aku bertemu dengan Om Hendra di sini? Tega sekali dia padaku. Aku pikir Rita benar-benar bisa kupercaya. Aku nggak butuh kerja, Om. Permisi, aku mau lewat. Aku mencoba menerobos pagar 0M Hendra. Tapi dia mencekal tanganku yang membuat tubuhku menggigil ketakutan. Kamu nggak akan bisa kemana-mana, Vio. Ayo pulang sekarang. Nggak mau. Aku nggak mau tinggal sama bajingan kayak 0M. Om Hendra tertawa mendengar ucapanku. Tawa mengerikan yang pernah ada. Nggak apa-apa kalau kamu nggak mau pulang, tapi, ya Om Hendra menurunkan pandangannya pada saku jeansku yang menggembung dipenuhi lipatan uang. Kamu pasti tahu maksudnya. Om butuh uang itu sekarang. Tapi ngomong-ngomong, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kamu jadi simpanan sekarang? Iya? Aku mendengkus mendengarnya. Kalau iya, Om mau apa? Oh, benar rupanya. Om malah suka. Itu artinya Om gak perlu repot-repot kerja untuk kamu. Om Hendra terkekeh lagi. Hah? Kapan dia menghidupiku? Selama ini malah aku yang menghidupi dia. Om mau uang itu sekarang, Viola. Nggak akan. Ini bukan uang aku. Walaupun ini uang aku nggak bakal kasih sama bajingan kayak Om. Om Hendra mulai kehabisan kesabarannya menghadapiku. Suaranya meningkat beberapa oktav. Jangan paksa Om untuk berbuat kasar sama kamu, Viola, ucapnya keras. Lalu sebelah tangannya turun mencoba menarik uang dari saku jeansku. Sementara tangannya yang lain masih mencekal lenganku. Lepasin aku, Om. Atau aku teriak. Teriak aja yang keras, mereka nggak akan dengar. Om Hendra balas menakutiku. Saat itu tempatku berada sekarang cukup sunyi. Tidak ada orang di sekitar kami. Aku yang takut setengah mati menyentak tangan dengan keras lalu, seperti kemarin menendang kemaluan Om Hendra dengan lututku. Refleks cekalannya terlepas. Dia mengadu kesakitan lalu membungkuk memegang bagian itu. Aku berlari sekencang-kencangnya menuju parkiran. Tidak kupedulikan barang-barang belanjaan karena keselamatanku jauh lebih penting. Dengan napas terengah aku mencari tempat bersembunyi. Hanya ada beberapa mobil di parkiran. Seharusnya tadi aku masuk ke supermarket, bukan ke sini. Tapi sudah terlambat. Om Hendra bisa menangkapku jika berbalik. Aku juga tidak mungkin bersembunyi di balik mobil yang tidak seberapa, karena akan begitu mudah ditemukan. Oh Tuhan, kemana perginya petugas parkir yang biasanya lalu lalang mengatur kendaraan? Mataku berlarian mencari tempat bersembunyi sampai aku melihat ruang kecil di sudut parkiran yang ternyata adalah toilet. Aku berlari ke sana lalu masuk ke dalamnya.
Napasku begitu sesak. Bukan hanya karena rasa takut 0M Hendra akan menemukanku, namun juga karena berlari sekencang tadi. Tiba-tiba aku mendengar pintu digedor dengan keras dari luar yang membuat jantungku hampir meloncat dari rongganya. Viola, buka pintunya. Om tahu kamu ada di dalam. Ya Tuhan, dia menemukanku. Bagaimana ini? Viola, buka pintunya sekarang atau 0M dobrak. Aku menyandarkan punggung ke pintu, mencoba menahannya walau aku yakin dengan badannya yang besar dan tenaga kudanya Om Hendra mampu membuat pintu ini lepas dari tempatnya. Dengan ketakutan aku mengambil ponsel dari dalam saku. Tanganku gemetar mencari nama Kenzio. Aku meneleponnya. 1 kali, 2 kali, hingga 5 kali panggilanku tidak dijawab. Air mataku jatuh meleleh di pipi. Sementara Om Hendra di luar sana semakin mendesak. Buka pintunya, Viola. Punggungku merasakan getaran saat dia menggedor pintu dengan sangat keras. Ponsel masih menempel di telingaku. Berharap Kenzio menjawab. Iya, ada apa, Vio? Suara itu akhirnya terdengar Kenzio menjawab panggilan dariku. Kenzio, tolong aku. Aku dikejar Om Hendra, ia laporku panik setengah menangis. Om Hendra siapa? Dia ayah tiriku. Sekarang kamu di mana? Di Megantara, di parkiran basement, di dekat supermarket. Aku di toilet Pak. Sambungan terputus tiba-tiba sebelum aku selesai memberitahu posisiku pada Kenzio. Aku benar-benar menangis kali ini. Aku yakin 1 kali dobrak lagi pintu toilet akan terbuka. Viola, buka. Om gak segan-segan mendobrak pintu ini kalau kamu masih keras kepala. Suara Om Hendra kembali menggelegar. Aku memeluk diri ketakutan. Kemana orang-orang? Di mana petugas parkir, pengelola mal? Atau siapapun itu? Kenapa tidak ada yang tahu kejadian ini? Apa mereka nggak dengar ada orang berteriak? Saat aku masih berpikir, 1 tendangan keras menghantam pintu. Aku terhuyung dan hampir jatuh mencium lantai. Om Hendra benar-benar merealisasikan perkataannya. Dia berhasil mendobrak pintu dan menangkapku. Dia menarik tubuhku lalu menyandarkanku ke dinding lalu mengunci hingga aku terperangkap tidak bisa kemana-mana. Tahu sendiri kan akibatnya sekarang? Bentakannya yang keras memekakan telinga. Kasih uangnya. Jangan, Om, jangan ambil. Ini bukan uangku. Aku merapatkan kedua kaki menyembunyikan bagian saku. Jangan bohong kamu. Kasih uang itu sekarang. Atau kamu mau 0M yang ambil sendiri di sana? Om Hendra memandang ke bawah lalu melirik nakal pada kewanitaanku. Tubuhnya semakin merapat mendekatiku, mengunci pergerakanku dalam kungkungannya. Tolong! Tolong saya! Aku berteriak sekeras yang kubisa dengan tubuh menggigil. Ketakutan. Bab 6. Janji. Anda butuh uang berapa? Tiba-tiba suara lain terdengar di antara kami. Refleks aku memandang ke arah pintu. Pun dengan Om Hendra. Perasaan lega melingkupiku seperti menemukan oase di padang pasir saat melihat Kenzio datang. Om Hendra memutar tubuh lalu memandang tidak suka pada Kenzio. Lo siapa ikut campur urusan gue? Kenzio bergerak merengkuh tanganku lalu memosisikanku di belakang punggungnya. Saya calon suaminya Viola. Apa informasi itu sudah cukup buat Anda? Oh, jadi lo laki-laki yang make wanita murahan ini? Om Hendra menyeringai merendahkanku. Asal lo tahu, dia udah bekas gue. Udah puas gue makanya. Ingin rasanya aku pukul mulut kurang ajar keparat itu. Oh ya? Kenzio balas tertawa. Mulai sekarang jangan pernah ganggu Viola lagi. Atau saya nggak akan segan-segan memperkarakan Anda. Saya nggak pernah main-main dengan ucapan saya. Tangan Om Hendra sudah terangkat untuk menghajar Kenzio. Namun niatnya itu gagal terlaksana saat 2 orang petugas bagian keamanan datang. Pak, tolong tangani orang ini. Dia nggak hanya merusak fasilitas umum tapi juga mau memeras calon istri saya. Lapor Kenzio, dengan sigap petugas keamanan menarik tangan Om Hendra lalu membawa bersama mereka. Awas lo nanti. Om Hendra mengancam sambil melayangkan tatapan tajamnya pada Kenzio. Sepeninggal mereka tangisku kembali pecah.
Sisa-sisa ketakutan tadi tumpah melalui air mata. Kenzio merengkuhku lalu membawa ke pelukannya dan berkata lembut di atas puncak kepalaku yang hanya sebatas dagunya, "Jangan takut, Viola, sekarang kamu aman. Ada aku. Siapapun gak akan bisa menyakiti kamu. Aku akan selalu melindungi kamu apapun keadaannya, aku janji." Di dalam pelukan Kenzio tubuhku membeku. Isakku terhenti begitu saja. Ucapan sederhana itu bagai obat penenang yang meredakan segala penyakitku. Aku memberanikan diri membalas pelukannya dengan melingkarkan tangan ke tubuh Kenzio. Kupejamkan mata meresapi keberadaannya. Segala ketakutan dan perasaan tidak aman itu sirna. Yang ada hanya perasaan nyaman dan terlindungi. Aku percaya pada janjinya. Dia akan selalu bersamaku apapun keadaannya. Kenzio tidak akan pernah mengingkari janjinya. Insiden di mall itu membuat perubahan besar dalam hidupku. Aku semakin mencintai Kenzio. Belum pernah ada lelaki yang menimbulkan letupan di dadaku seperti saat aku bersama Kenzio. Apalagi saat dia memelukku tadi. Dan hal itu tidak akan baik buatku. Aku harus sesegera mungkin mendapatkan pekerjaan lalu pergi dari apartemen ini lalu menghilang selamanya dari kehidupan Kenzio. Aku nggak boleh memelihara perasaanku padanya. Karena hal itu sama artinya dengan menyakiti diri sendiri. Kenzio saat ini duduk di sebelahku. Setelah kejadian tadi dia mengajakku pulang. Sampai saat ini dia masih betah berada di sisiku. Aku menceritakan padanya kronologi bagaimana bisa bertemu dengan Om Hendra. Dengan cepat Kenzio menganalisa bahwa lelaki itu bekerja sama dengan Rita. Aku takut kalau setelah ini M. Hendra bakal lebih ganas. Dia pasti dendam. Aku bergidik membayangkan hal buruk apa yang bisa dilakukan lelaki itu. Udah kubilangkan, selagi ada aku kamu aman. Dia atau mereka nggak akan berani mengganggu. Kenzio meyakinkanku. Mulai sekarang ganti SIM card kamu, nanti aku beliin yang baru. Tapi gimana kalau misalnya ada loker yang nyangkut dan mereka nggak bisa menghubungiku? Kataku keberatan. Anggap aja nggak rezeki, jawab Kenzio ringan. Dari ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya aku jadi bertanya, tanya apa dia tidak pernah mengkhawatirkan apapun dalam hidupnya? Itu kalau kamu nggak keberatan. Aku juga nggak berhak untuk memaksa kamu. Satu-satunya cara agar kamu bisa bebas dari lingkungan toksik itu, kamu harus putuskan rantainya. Vio. Jangan tanggung-tanggung. Aku menggigit bibir menyadari kebenaran perkataan Kenzio. Namun ada kecemasan-kecemasan yang mengganggu pikiranku. Aku masih punya utang pada mereka, aku nggak mau dianggap kabur dan nggak bertanggung jawab. Mereka pasti akan mencariku. Berapa utang kamu? Banyak, jawabku malu. Entah apa penilaian Kenzio padaku. Mungkin dia akan melabeliku Viola si tukang utang. Sebutin. Aku menyebutkan satu persatu nama teman-teman tempatku berutang, serta jumlah utangku pada mereka. Sekarang kamu telepon mereka dan minta nomor rekeningnya. Kenzio menyuruhku. Buat apa? Kita bayar utang kamu. Lalu setelahnya jangan berhubungan dengan mereka lagi. Selamanya. Tapi aku nggak punya. Pakai uangku, Vio. Aku yang bakal bayar semuanya. Ayo, jangan buang-buang waktu. Makasih, Zio. Aku pasti akan bayar utangku ke kamu nanti kalau aku udah kerja. Kenzio menjawab dengan senyum tipis. Aku nggak tahu apa arti senyumnya itu. Mungkin dia benar-benar percaya padaku atau hanya sekadar mengiyakan karena nyatanya sampai saat ini hidupku masih nggak jelas. Aku mulai menghubungi satu demi satu teman-temanku dimulai dari Rita, si pengkhianat. Dia tidak menjawab panggilan dariku. Aku tahu dia sengaja. Dia ingin menghindariku karena dia tahu aku akan menuntut atas perbuatannya yang kejam. Nggak dijawab. Aku menunjukkan ponsel pada Kenzio. Chat aja. Minta norek dia. Kenzio mengarahkanku. Aku melaksanakan instruksinya lalu mengirimi Rita pesan, "Tea, gue nggak nyangka lo setega itu. Padahal gue percaya banget sama lo. Lo tahu nggak? Semalam gue mau diperkosa." Diperkosa, Tal. Dan lo malah ngumpanin gue kebajingan itu. Gue kecewa sama lo, Tea. Gue nggak nyangka kalau lo bakal begini. Salah gue apa sih? Gara-gara utang yang belum dibayar?
Gue bakal bayar sekarang. Kirim nomor rekening lo, gue bakal lunasin semua sekarang gak pakai nyicil. Emosiku tumpah ruah bersama ketikan kata demi kata yang kukirim untuk Rita. Dan rasanya puas karena sesak di dadaku tersalurkan. 5 menit kemudian Rita membalasnya. Sorry banget, Vio, gue minta maaf. Gue juga gak sengaja ngelakuinnya. Gue diancam bokap lo. Sorry, ini memang salah gue. Sekarang lo di mana? Lo baik-baik aja kan? Masih berani dia mengharapkan keadaanku baik-baik saja setelah apa yang dia lakukan padaku. Lo gak usah mikirin gue. Sekarang sen norek lo. Lo udah punya duit memangnya? Lo dapet duit dari mana? Lo gak ngelacur kan? Please Vio, lo jangan pakai jalan pintas. Ingat Tuhan. Semua manusia pernah mengalami ujian gak cuma lo. Kalau gue ngelacur juga bukan urusan lo. Gue yang bakal nanggung dosanya. Kirim nomor rekening lo sekarang. Rita membuatku jengkel dengan nasihat sok bijaknya. Dia bilang aku gak boleh menjual diri, tapi dia lupa berpikir kalau sampai Om Hendra menangkapku nasibku bisa lebih buruk. Aku menerima nomor rekening Rita sesaat kemudian. Lalu Kenzio mentransfer uang sebagai pembayar utangku padanya. Bukan hanya Rita, namun juga teman-temanku yang lain. Setelah dihitung-hitung jumlah seluruh utangku 8.700.000-an pada mereka. Aku berutang bukan dalam nominal yang banyak pada satu orang. Hanya beratus-ratus ribu, namun tempatnya banyak sehingga tanpa disangka sudah menumpuk menjadi jutaan. Done, ya ucap Kenzio setelah mentransfer utang terakhir lalu menunjukkan tanda berhasil transfer di ponselnya padaku. Makasih, Zio, ucapku pelan. Perasaan lega sekaligus malu hadir di saat yang sama. Sekarang ganti nomor HP kamu. Jangan dipakai lagi. Gak ada yang tahu kan kalau kamu tinggal di sini? Gak ada, jawabku lalu memberikan ponsel pada Kenzio. Dia membuka ponsel itu lalu mengambil ATM card dari sana. Demi kebaikan kamu biar aku yang simpan SIM card ini ya. Nanti aku ganti sama yang baru. Aku mengangguk setuju. Lalu Kenzio memasukkan SIM card tersebut ke dalam dompetnya. Aku baru ingat belum memberikan uang 5 juta yang kuambil di ATM tadi padanya. Kurogoh saku lalu mengeluarkan lipatan uang dari sana serta kartu debit dari saku yang lain. Zio, ini uangnya dan ini debit card kamu. Hampir saja kejadian. Kalau Om Hendra berhasil menangkapku bukan tidak mungkin dia juga akan memaksaku untuk memberitahu pinnya agar bisa menguras uang Kenzio. Kenzio mengambil kartu debit namun mengembalikan uang padaku. Ini kamu pegang dulu. Buat ngelamar kerja butuh biaya kan? Tapi ini terlalu banyak, Zio. Aku merasa sungkan menerima uang darinya. Utangku sudah menumpuk pada Kenzio. 8.700.000 ditambah 5 juta dan itu belum termasuk kebaikannya yang lain. Memangnya kamu sudah tahu kapan waktunya diterima kerja? Maksudku, apa kamu bisa menjamin sebelum uang ini habis kamu sudah punya pekerjaan? Aku menggelengkan kepala. Mana aku tahu? Masa depanku dipenuhi oleh ketidakpastian. Makanya kamu pegang uang ini. Gunakan untuk kebutuhan kamu. Darahku berdesir hebat saat kulitku dan Kenzio bersentuhan begitu dia menyerahkan langsung lipatan uang kertas tersebut ke telapak tanganku. Sekali lagi, ini gak akan baik untuk kesehatan hatiku. Aku harus segera mendapat pekerjaan lalu pindah dari apartemennya.